Ole Romeni sudah tiba di Bali jelang TC Timnas Indonesia, siap bawa skuad Garuda menang atas Cina dan Jepang. Ada ex-rekan setim Kevin Dix, Cina bawa 2 mimpi buruk Timnas Indonesia untuk duel di GBK. Elkan Bagot masih berkeliaran di Jakarta usai dari Bali, peluang ke TC Timnas Indonesia setelah kabar buruk Mees Hilgers. Makin banyak staf Belanda di Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tak kunjung punya asisten lokal. Usai koret 13 pemain gerbong Eropa, Haji Memoriasu minta jebolan Barcelona pimpin skuad Jepang hadapi Timnas Indonesia. Panggil 7 debutan dan coret sejumlah pemain senior, pelatih Jepang tetap yakin hajar Timnas Indonesia. Ole Romeni sudah tiba di Bali jelang TC Timnas Indonesia, siap bawa skuad Garuda menang atas Cina dan Jepang. Pemusatan latihan bakal digelar mulai 26 Mei mendatang di Bali United Training Center, Gianyar. TC digelar untuk persiapan 2 laga pamungkas putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni 2025. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Ole Romeni dan kolega bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium, Suita. Striker Oxford United tersebut menjadi salah satu nama yang sudah tiba di Bali. Dirinya tiba di Bali usai menyelesaikan musim 2024-2025 di kasta kedua Liga Inggris. Usai tiba di Bali, penyerang berdarah Medan tersebut buka suara. Striker berusia 24 tahun tersebut mengaku senang usai pertama kali tiba di Bali. Pasalnya, cuaca di Bali tidak sepanas di Jakarta. Bagus, ini pertama kalinya saya ke Bali, ujar Ole Romeni dilansir dari YouTube Kompas TV. Saya pikir cuacanya tidak sepanas di Jakarta. Sedikit lebih baik tentu saja. Lanjutnya, 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang krusial bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda butuh kemenangan untuk menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan catatan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert masih berpeluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga. Selain itu, Timnas Indonesia juga masih bisa lolos melalui jalur putaran keempat yang lebih panjang. Ole Romeni memahami pentingnya 2 laga melawan Cina dan Jepang. Sang striker menargetkan kemenangan atas Cina dan Jepang untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Tentu saja ini pertandingan yang sangat penting, ujar Ole Romeni. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus memenangi pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu berupaya menang. Jadi, tak ada yang berubah, lanjutnya. Ada ex-rekan setim Kevin Dix, Cina bawa 2 mimpi buruk Timnas Indonesia untuk duel di GBK. Cina bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada perubahan dalam susunan pemain yang dilakukan oleh Branko Ivankovic. Tercatat ada 2 pemain yang patut jadi perhatian lini belakang skuad Garuda. 2 nama tersebut adalah Wu Lei dan Zhang Yuning. Keduanya merupakan pemain andalan skuad Cina. Mereka adalah sosok yang pernah membobol gawang skuad Garuda. Wu Lei adalah penyerang senior milik Cina berusia 33 tahun. Ex-pemain Espanyol tersebut sudah 99 kali bermain bersama skuad Naga. Wu Lei juga telah membobol gawang lawan 36 kali selama karier internasionalnya. Salah satu golnya diciptakan ke gawang Timnas Indonesia. Pemain yang kini memperkuat Shanghai Port membobol gawang Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia 2015. Saat itu, dia jadi pencetak gol tunggal kemenangan Cina dalam duel lawan Timnas Indonesia di Xi'an pada 15 November 2013 lalu. Wu Lei sebenarnya masuk dalam skuad Cina pada pertemuan pertama lawan Timnas Indonesia Oktober 2024 lalu.
Sayang, kondisinya yang kurang fit membuatnya harus puas duduk di bangku cadangan. Saat itu, Cina sukses menang 2-1 atas skuad Garuda pada laga yang digelar di Qingdao. 2 gol Cina dibukukan by Helamu Abdulweli dan Zhang Yuning. Zhang Yuning dibawa pada pertemuan kedua lawan Cina. Penyerang Beijing Guan tersebut sudah mencatatkan 39 caps dan 8 gol bersama tim nasional Cina. Sebagai informasi, Zhang Yuning pernah satu tim dengan bek timnas Indonesia saat ini, Kevin Dix. Kala itu, keduanya sama-sama bermain di Vitesse Medio 2015 sampai 2016. Tentu, kehadiran keduanya patut diwaspadai oleh lini belakang skuad Garuda. Khusus untuk Wu Lei, dia adalah pemain yang jadi kapten utama skuad tim nasional Cina saat ini. Kehadiran eks-pemain Espanyol tersebut dapat mendongkrak motivasi rekan setimnya. Elkan Bagot masih berkeliaran di Jakarta usai dari Bali, peluang ke TC Timnas Indonesia setelah kabar buruk Mace Hilgers. Tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar TC Timnas Indonesia masih menimbulkan spekulasi mengenai peluang comeback sang bek berpostur 194 cm. Padahal Elkan sedang berada di Bali, tempat digelarnya TC Timnas Indonesia. Keberadaan Elkan dibocorkan oleh salah seorang warganet yang bersuah foto bersama pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut. PSSI sendiri sudah merilis pernyataan mengenai alasan Elkan tidak bergabung, yakni masih berfokus di klubnya. Hal ini dijelaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia lagi ramai membahas Elkan Bagot, kata Arya Sinulinga. Dia sudah mengatakan bahwa ingin fokus bersama klubnya. Jadi kami serahkan itu semua kepada Elkan Bagot sebagai pemain. Kami hargai Elkan Bagot yang ingin fokus di klub walau lagi libur. Kami berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana, tambahnya. Setelah kabar tersebut, keberadaan Elkan Bagot kembali di-spill oleh netizen bahwa sang Big Elks sedang terpantau di Jakarta. Akun Instagram @AntonioKauri mengunggah foto dengan Elkan yang berlokasi di salah satu kawasan PIK Jakarta. Kemudian, ia juga mengaku sempat berbincang dengan Elkan mengenai peluang bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Elkan hanya menjawab singkat, tunggu dan lihat saja nanti. Kabar ini pun menebalkan spekulasi bila Elkan Bagot akan dipanggil ke TC Timnas Indonesia. Apalagi dalam kondisi saat ini, salah satu bek yang dipanggil Timnas Indonesia Mace Hilgers kembali mengalami cedera. Penampilan minornya saat melawan Ajax Amsterdam membuat Hilgers hanya bermain selama 45 menit. Joseph Oosting, selaku pelatih kepala Twente, sempat menjelaskan bahwa penampilan Mace yang kurang apik karena dia bermain dalam kondisi cedera. Terbukti, perkataan Joseph bukan hanya alasan karena bek timnas Indonesia tersebut absen saat Twente bertanding melawan NEC Nijmegen dalam semifinal playoff kualifikasi UEFA Conference League 2025 sampai 2026 pada Kamis, 22 Mei 2025. Apakah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan Elkan Bagot dan merevisi pemain-pemain yang sudah dipanggil ke TC Timnas Indonesia? Seperti kata Elkan Bagot sendiri, just wait and see. Makin banyak staf Belanda di Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tak kunjung punya asisten lokal. Upaya transfer pengetahuan dari pelatih Belanda terhadap sepak bola Indonesia terancam menemui jalan buntu. PSSI terlihat sedang melakukan Belandanisasi dalam tubuh pelatih Timnas Indonesia maupun susunan direktur. Sejak Januari lalu, Patrick Kluivert menjabat pelatih Timnas Indonesia dengan membawa gerbong pelatih. Lantas pada Februari, Jordi Cruyff diumumkan sebagai penasihat teknik PSSI, bukan direktur teknik yang selama ini dicari. Teranyar PSSI mengumumkan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat, Head of Talent Scouting. Kedatangan Tahamata menambah kental nuansa Belanda di tubuh PSSI maupun Timnas Indonesia. Kluivert sebagai pelatih kepala selama ini mempekerjakan nyaris 100% staf asal Belanda. Dalam jajaran asisten pelatih terdapat 3 nama, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vanenburg. Ada pula pelatih kiper Sjoerd Woudenberg, plate fisik Quentin Jacoba, serta video analis Jordi Kluitenberg. Masih ada fisioterapis Leo Ektel dan Chesley ten Oever.
tim pengembang Bram Verbruggen serta Regi Blinker. Satu-satunya staf lokal yaitu Sophie Imam Faizal, itu pun hanya asisten pelatih fisik yang berarti bawahan Quentin Jacoba. Satu nama lokal lain juga hanya berstatus fisioterapis ketiga yaitu Titus Argatama. Tidak seperti pendahulunya, Kluivert enggan memasukkan unsur lokal dalam jajaran asistennya. Edi Pariono, Widodo Ceputro, Yeyen Tumena, Bima Sakti, hingga Nova Arianto pernah menjadi asisten pelatih asing di Timnas Indonesia. Nama-nama tersebut merentang sejak era Peter With, Ivan Kolev, Alfred Riedel, Luis Milla, Simon McManamy, hingga Shin Tae-yong. Kluivert sebenarnya sudah mewawancarai sejumlah pelatih lokal sebagai kandidat pendampingnya di area teknik. Sayangnya di antara nama tenar seperti Muhammad Ridwan, Zulkifli Syukur, dan banyak lagi, tak ada yang dipanggil Kluivert. Kluivert sudah memasuki jeda internasional keduanya sebagai pelatih tim Garuda, tak ada alasan lagi untuk tak menyertakan pelatih lokal. Usai koret 13 pemain gerbong Eropa, Haji Memoriasu minta jebolan Barcelona pimpin skuad Jepang hadapi Timnas Indonesia. Total, ada 14 pemain yang dicoret oleh Haji Memoriasu. 13 diantaranya saat ini tampil di Eropa. Ke-14 pemain yang dimaksud adalah Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Yuta Nakayama, Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda, Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Ayase Ueda, Ritsu Doan, dan Reo Hatate. Selain itu, Haji Memoriasu juga memanggil 7 debutan dalam daftar skuad bulan depan untuk lawan Timnas Indonesia. Ex-pemain Timnas Jepang tersebut memilih untuk memberi kesempatan bagi penggawa muda, terutama jebolan Olimpiade 2024 Paris. Salah satu alasan mereka adalah menepikan 14 pemain tersebut adalah ingin memberikan waktu istirahat. Sulit untuk mengatakan apakah ada standar yang mutlak, tetapi saya memilih anggota ini karena mereka telah bermain dalam sejumlah besar pertandingan sepanjang tahun. Ujar Haji Memoriasu dilansir dari Gekisaka. Dan karena saya tidak ingin memanggil pemain yang telah mengalami banyak cedera sepanjang musim, lanjutnya, meski telah menepikan sejumlah pemain senior, Haji Memoriasu tetap memanggil nama-nama kondang. 3 nama yang dikenal publik adalah Wataru Endo, Daichi Kamada, dan Takefusa Kubo. Untuk 2 nama pertama, Haji Memoriasu memberinya kesempatan mendapatkan menit bermain lebih banyak musim ini. Meski sudah bermain dalam sejumlah pertandingan, waktu bermain mereka masih pendek, ujar pelatih 56 tahun tersebut. Soal Takefusa Kubo, dirinya beberkan alasannya memilihnya untuk laga lawan Timnas Indonesia dan Australia. Pemain Real Sociedad tersebut punya jiwa kepemimpinan tinggi di usianya saat ini. Haji Memoriasu meminta jebolan Akademi FC Barcelona tersebut untuk memimpin generasi baru Samurai Biru saat jumpa Timnas Indonesia nanti. Saya pikir penampilannya tahun ini membuat dia pasti akan terpilih, ujar Moriyasu. Dia selalu bertindak sebagai pemimpin di tim, berapapun usianya. Namun, saya memanggilnya dengan harapan dia akan bertindak sebagai pemimpin bagi para pemain baru dan memperlakukan mereka sebagai pemain seangkatan, tutupnya. Panggil 7 debutan dan coret sejumlah pemain senior, pelatih Jepang tetap yakin hajar Timnas Indonesia. Laga ini bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Pada laga pertama, Takefusa Kubo dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Australia. 5 hari kemudian, mereka bakal menjamu Timnas Indonesia di Suita Football City Stadium. 2 laga tersebut sudah tidak menentukan bagi Jepang. Pasalnya, mereka sudah dipastikan mengunci 1 tiket ke Piala Dunia 2026 sejak laga ke-7 di bulan Maret 2025 menghadapi Bahrain. Catatan, 20 poin, Jepang dipastikan tidak dapat dikejar oleh semua tim di grup C. Ini jadi kelolosan ke-8 Jepang secara beruntun di ajang Piala Dunia sejak pertama kali berpartisipasi pada edisi 1998. Haji Memoriasu melakukan 14 perubahan dibandingkan skuad di bulan Maret 2025 lalu. Dari 14 perubahan tersebut, Haji Memoriasu memanggil 7 debutan.
Beberapa pemain yang belum mendapatkan caps internasional bersama Samurai Biru antara lain Kota Takai, Junosuke Suzuki, Kota Tawarat Sumida, Yu Hirakawa, Shunsuke Mito, Ryunosuke Sato, Koki Kumasaka, dan Kodai Sano. Sejumlah pemain senior juga dicoret oleh pelatih 56 tahun tersebut. Salah satunya adalah Kaoru Mitoma dan Junya Ito. Selain itu, ada Ritsudo An dan Hidemasa Morita. Tidak ada nama penyerang Jepang kondang lainnya, seperti Ayase Ueda dan Takumi Minamino dalam daftar ini. Sebagian besar dari pemain senior tersebut tampil pada pertemuan pertama lawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kala itu, Samurai Biru menghajar Timnas Indonesia dengan skor 4-0. Meski menurunkan pemain pelapis, Hajime Moriyasu tetap yakin bakal membawa pulang kemenangan atas Timnas Indonesia. Dirinya yakin bisa membawa pulang 3 poin dari skuad Garuda. Saya bersyukur bahwa kami telah mampu mengorganisasikan tim untuk berkembang lebih jauh guna menciptakan Jepang yang terkuat, ujar Hajime Moriyasu. Pemain yang belum berpengalaman telah dipilih. Saya berharap mereka akan mendapatkan pengalaman yang akan membantu mereka berkembang lebih jauh melalui kegiatan ini. Tidak ada pertandingan tersisa untuk tim nasional. Siapapun yang bermain, saya memilih pemain yang memiliki komitmen untuk menang, ujarnya. Kata-kata keren Justin Hubner jelang Timnas Indonesia Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia melawan Jepang di Suita City Football Stadium Suita 10 Juni 2025. Menjelang pertandingan itu, Justin Hubner mengunggah foto dirinya memakai jersey Timnas Indonesia saat membela skuad Garuda. Membela negaraku dan rakyat apapun yang terjadi, tulis Justin Hubner dalam unggahan di Instagram Stories-nya. Justin Hubner masuk dalam daftar 32 pemain Timnas Indonesia. Ia mengisi posisi pemain bertahan bersama Miss Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Sejauh ini, Hubner menjadi salah satu andalan di lini belakang Timnas Indonesia. Saat Timnas Indonesia kalah 1-5 melawan Australia di Sydney pada 20 Maret lalu, Justin Hubner absen karena akumulasi kartu kuning. Curhat Yance Sayuri. Setelah berkali-kali gagal gabung ke Timnas Indonesia karena cedera. Yance memang beberapa kali mendapatkan panggilan ke pemusatan latihan, TC skuad Garuda. Namun, jelang merapat dia mengalami cedera dan membuat tim pelatih mencoret namanya. Kali ini dia berpeluang besar hadir di TC Timnas untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 26 Mei nanti. Satu laga terakhir, yakni melawan Persija Jakarta pada Jumat malam ini, harus dilewati dengan baik agar dia siap bertugas di Timnas. Yance Sayuri menjelaskan bahwa dia bersyukur bisa kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Menurutnya, ini jadi tanda tim pelatih masih percaya kepadanya dan melihat penampilannya cukup konsisten sepanjang musim ini. 7 gol dan 5 assist dari 31 pertandingan tentu jadi sebuah modal penting untuk merapat ke skuad Garuda. Kalau untuk pemanggilan ke Timnas, yang utama saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kepercayaan kepada saya, kata Yance Sayuri dilansir dari laman Antara. Pemain asal Malut United ini melanjutkan bahwa beberapa dia memang kurang beruntung dalam pemanggilan ke Timnas. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah dan menjadi motivasi untuk mendapatkan tempat di sana. Dia menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat karena kondisinya cukup bugar menuju TC. Tentunya, di sana persaingan akan ketat dan ini akan jadi ajang untuk membuktikan diri. Kalau soal untuk gabung ke Timnas dan beberapa kali cedera, mungkin saya tidak bisa ceritakan itu. Karena, di sisi lain, semua kehendak Tuhan. Saya tidak bisa melebihi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu belum waktunya, saya terima. Karena semua yang terjadi di hidup saya itu atas kehendak Tuhan. Tegasnya,
Sebelum menuju timnas, Janse akan fokus memberikan kontribusi untuk timnya saat melawan Persija. Kemenangan akan jadi momen penting untuk bisa menutup Liga 1 musim ini. Apalagi saat ini mereka berada di posisi ketiga dan peluang untuk mencuri klasemen kedua dari Dewa United masih terbuka. Saya fokus untuk pertandingan besok, melawan Persija dulu. Selesai dari pertandingan besok, baru saya pikir ke timnas lagi, ujarnya. Media Inggris sebut Marcelino Ferdinand masuk daftar pinjaman Oxford United. Untuk musim depan, mau kemana? Oxford United sudah merilis daftar pemain yang akan dipertahankan musim depan. Ada 5 pemain yang dilepas oleh pihak klub. Ada Joe Bennett, Josh McEachran, Max Waltman, Eddie Breary, dan George Franklin. Ada 2 pemain timnas Indonesia dalam tim Oxford United saat ini. 2 nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Keduanya masih memiliki kontrak bersama klub. Marcelino Ferdinand memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Dengan kontrak sisa semusim, Marcelino Ferdinand disebut-sebut masuk dalam daftar pinjaman. Marcelino Ferdinand dinilai butuh menit bermain di tim lainnya. Gelandang timnas Indonesia memang kesulitan mendapatkan menit bermain di musim ini. Ex-pemain Persebaya lebih banyak tampil di tim U21. Selain itu, dirinya baru bermain 2 kali di tim senior. Dirinya tampil sekali di Liga Domestik dan sekali di Piala FA. Owen Dale menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Wigan Athletic dan kemungkinan besar akan ada pemain yang keluar lagi, tulis Oxford Mail. Sementara menit bermain pinjaman mungkin dicari untuk Marcelino Ferdinand yang berusia 18 tahun dan Aidan Elliott Wheeler. Lanjutnya, sementara Ole Romeni masih punya kontrak cukup lama bersama Oxford United. Penyerang 24 tahun tersebut punya kontrak sampai 2028. Dirinya juga dapat banyak kesempatan tampil pada musim ini. Oxford Mail sebut Ole Romeni masuk dalam rencana musim depan. Meski begitu, mereka juga menyebut bahwa lini depan butuh tambahan personil untuk memanaskan persaingan. Di lini depan mungkin ada beberapa ketidakpastian. Tom Bradshaw, Mark Harris, dan Ole Romeni semuanya terikat kontrak, tulis Oxford Mail. Tetapi, bala bantuan mungkin dicari, sementara Will Goodwin dan Gatlin Odonkor kembali dari masa peminjaman lanjutnya. Kini, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni fokus untuk tugas negara bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 di 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert puji fasilitas latihan milik Bali United untuk TC Timnas Indonesia. Jay Itzes dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjalani TC di Bali pada 26 Mei 2025. Jelang TC ini, Patrick Kluivert bersama 2 asistennya Alex Pastur dan Denny Lanzat pun datang langsung melihat lokasi latihan skuad Garuda. Mereka memantau langsung pusat latihan Bali United Training Center, Gianyar, yang akan jadi lokasi latihan tim Merah Putih jelang lawan Cina dan Jepang. Dari laporan Bali United, jajaran pelatih Timnas Indonesia ini datang pukul 12.00 WITA dan langsung keliling melihat lapangan yang akan digunakan selama di Bali. Bahkan mereka juga melihat langsung fasilitas penunjang yang bakal digunakan nantinya, dari pusat kebugaran gym, ruang ganti, hingga jacuzzi serta shower. Saat melakukan kunjungan dan telah melihat langsung fasilitas Bali United Training Center, Patrick Kluivert pun memuji tempat yang akan menjadi lokasi latihan Timnas Indonesia ini. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini, kata mantan pelatih Curaçao tersebut. Mantan pemain Barcelona itu pun tak sabar bisa segera memimpin latihan Timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjalani latihan di Bali mulai dari Senin 26 Mei 2025 dan berakhir pada Sabtu 31 Mei 2025 mendatang. Ini karena Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada 1 Juni 2025. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi Cina
pada 5 Juni 2025. Oleh karena itu, skuad Garuda dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada 1 Juni 2025. Media Cina sanjung materi, pemain naturalisasi timnas Indonesia berbanding terbalik dengan negaranya sendiri. Media asal Cina, Sohu dalam laporannya membandingkan kekuatan pemain naturalisasi negaranya dengan Indonesia. Sohu memuji keberhasilan PSSI dalam berburu talenta naturalisasi berkualitas. Saat ini, ada 19 pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. 18 diantaranya menjadi warga negara Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Mereka semua lahir dan dibesarkan dalam sistem pembinaan sepak bola Eropa. Sebagian dari mereka juga berkarir di klub-klub elit Eropa. PSSI seolah telah mendirikan Biro Imigrasi Belanda, tulis Sohu. Sebanyak 18 pemain naturalisasi yang dipanggil mirip dengan sosok legenda FIFA. Ole Romeni, Tom Hey, dan Eliano Reinders DKK semuanya lahir di Belanda dan lebih mirip postur orang Eropa. Tetapi siapa sangka mereka sangat menyukai Indonesia, tulis Sohu. Laporan tersebut juga memuji peran pemain naturalisasi timnas Indonesia saat menang atas Bahrain dan Arab Saudi. Media Cina mengkritik kualitas pemain naturalisasi mereka. Performa bintang-bintang naturalisasi mereka menurun dan tidak menunjukkan nilai signifikan untuk tim nasional Cina. Daftar pemain naturalisasi kami seperti roller coaster, tulis Sohu. Performa Elkeson anjlok drastis dan Fernando sulit dilihat di lapangan dan kurang aktif bermain. Alan bahkan tak bisa menembus starter di Liga Super China. Belum lagi Like dan Ho Yong-yong yang bahkan tidak bisa masuk dalam daftar pemain yang berlatih. Jiang Guangtai adalah satu-satunya pemain yang bisa diandalkan, namun ia harus menjadi ibu sekaligus ayah di lini pertahanan, tulis Sohu. Branko Ivankovic kurang menyukai para pemain naturalisasi. Pada 2 laga terakhir pada bulan Maret 2025, lalu di kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya Jiang Guangtai dan Serginho yang dimainkan oleh pelatih asal Kroasia tersebut. Dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, hanya Jiang Guangtai dan Serginho yang muncul di starting line-up, tulis Sohu. Pemain naturalisasi lainnya tidak cocok secara taktik atau kurang menunjang dari faktor usia, ujarnya. Pakar sepak bola Cina sebut pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam periode emas efektivitas tempur meningkat. Cina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Branko Ivankovic itu melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2026. Menjelang pertandingan krusial itu, pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia menjadi sorotan. Madexing menilai pemain naturalisasi skuad Garuda dalam masa emas sehingga meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Sebagian besar pemain Indonesia yang dinaturalisasi berusia sekitar 26 tahun yang merupakan periode emas dalam karier olahraga mereka, ujar Madexing dilansir dari Sohu. Mereka bergabung telah sangat meningkatkan efektivitas tempur mereka, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah mengumumkan 32 pemain untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Di setiap lini timnas Indonesia terdapat pemain keturunan yang dinaturalisasi. Di pos kiper ada Maarten Paes dan Emil Audero. Posisi bek terdapat Justin Hubner, Mace Hilgers, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Di posisi tengah ada Tom Hey, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, dan Nathan Joe Aon. Lalu Kevin Dix, Eliano Reinders, Sandy Walsh di sayap kanan. Di sayap kiri ada Shane Patinama, Calvin Verdong, dan Dean James. Untuk posisi penyerang ada Stefano Lillipali, Ole Romeni, dan Rafael Struijk. Jordi Amat dan Stefano Lillipali cukup veteran dibanding lainnya. Jordi Amat berusia 33 tahun dan Lily Play 35. Tom Hey dan Sandy Walsh berusia 30 tahun.
Agenda TC Timnas Indonesia di Bali jelang lawan Cina dan Jepang. PSSI memilih Bali sebagai tempat TC Timnas Indonesia dikarenakan para pemain bisa sekaligus liburan. Perlu diketahui, beberapa pemain Timnas Indonesia sudah selesai menjalani pertandingan di klubnya masing-masing. Otomatis mereka langsung berlibur untuk menenangkan pikiran setelah menjalani agenda yang padat. PSSI menarik para pemain Timnas Indonesia untuk berlibur di Bali sambil berlatih bersama-sama. Para pemain Timnas Indonesia setuju dan akan bersama-sama berangkat ke Pulau Dewata. Adapun ofisial tim pelatih Timnas Indonesia sudah ada yang menuju Bali. Momen-momen itu dibagikan di media sosial, memprediksi bahwa Timnas Indonesia tidak akan lama menjalani TC di Bali. Diyakini, Timnas Indonesia akan berada di Bali sampai akhir Mei 2025. Dengan jadwal yang mepet itu, Timnas Indonesia sepertinya tidak akan menjalani laga uji coba di Bali. Patrick Kluivert diyakini hanya untuk menjaga kondisi dan memperkuat chemistry antar pemain. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta. Di Jakarta, Patrick Kluivert akan fokus menerapkan taktik dan strategi sebelum melawan Cina dan Jepang. Berlatihnya Timnas Indonesia di Bali ditanggapi oleh pelatih Bali United, Stefano Cugura. Teco sapaan akrabnya mengaku senang Timnas Indonesia bisa berlatih di Bali. Kata Teko, Bali United sudah mempunyai fasilitas yang sangat bagus. Ada 8 lapangan latihan yang bisa digunakan oleh Timnas Indonesia. Selain itu, ada berbagai fasilitas mendukung seperti tempat gym. Bali United memiliki tempat latihan yang berkualitas. Saya rasa positif untuk Timnas Indonesia TC di Bali, kata Teko dilansir dari Tribun Bali. Para pemain Timnas Indonesia bisa fokus latihan di Bali, sebab penjagaan ketat bisa dilakukan sesuai permintaan. Mereka bisa latihan dengan benar dan fokus selama di Bali. Saya pikir situasi ini perlu dilakukan karena ada pertandingan penting untuk menentukan nasib Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 nanti, ujar pelatih asal Brasil itu. Nantinya, dari 32 pemain itu, Patrick Kluivert hanya akan mendaftarkan 23 nama saja untuk menghadapi Cina dan Jepang. Artinya, akan ada 9 pemain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang tiket Timnas Indonesia melawan Cina sudah habis terjual. Ini akan menjadi penyemangat tambahan untuk Rizky Ridho DKK agar bisa menang lawan Cina. Terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa demi mendukung Timnas Indonesia. Sampai jumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kata Erick Thohir.